kacamata hukum dari permasalahan yang terjadi antara Vicky dan Angel seperti apa, Bang? Kalau perspektif saya bahwa saat ini kan Vicky ini udah ditahan nih, ya kan tentunya penegak hukum dalam hal ini kepolisian melakukan penahanan itu juga tidak asal main tahan, ya kan, tentu ada dasar, ya kan, minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Selatan berhak untuk melakukan penahanan terhadap Vicky gitu. Saya yakin penegak hukum dalam hal ini punya 2 alat bukti yang cukup gitu. Nah, persoalan yang terjadi antara Angel Elga dengan Vicky, ya, dalam tanda kutip bahwa mereka ini kan sudah berpisah, ya, sudah berpisah secara hukum Islam. Namun kejadian ketika itu kan belum bercerai secara hukum positif kan. Artinya memang saya melihat dari satu sisi bahwa Vicky juga tidak salah dalam hal ini ketika dia mendatangi istrinya yang diduga melakukan perselingkuhan, ya, karena ini juga satu beban moral buat Vicky selaku suami, ya kan, karena secara hukum belum sah bercerai, karena kita adalah negara yang menganut sistem hukum positif kan, tentunya harus semuanya selesai di pengadilan agama, notabene dia adalah muslim, ya harus selesai perceraiannya. Jadi ketika Vicky mengambil langkah dengan mendatangi rumah Angel Elga dan kebetulan di dalamnya ada dalam tanda kutip ya ada cowok lain, nah itu juga haknya Vicky gitu ya, haknya Vicky. Akibatnya si Angel Elga tidak terima, ya kan, ya, merasa dirinya dicemarkan, ya, artinya merasa dirinya dihina gitu. Nah itu juga sah-sah saja Angel Elga mengambil langkah hukum, ya kan, dia sebagai warga negara Indonesia ada di negara hukum, dia mengambil langkah hukum melaporkan, itu jalan yang tepat gitu. Apakah nanti diuji di kepolisian Angel Elga ya atas laporannya, apakah kira-kira Vicky terbukti atau tidak? Nah itu adalah kewenangannya hakim, kewenangannya pengadilan. Namun Angel Elga sudah melaporkan ke kepolisian, tentunya polisi pun dengan 2 alat bukti yang cukup tadi, maka Vicky ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan. Apakah Vicky bersalah? Belum tentu loh, ya, belum tentu, karena kita di negara Indonesia ini menganut asas hukum yang disebut praduga tak bersalah, ya, asas praduga tak bersalah, ya, presumption of innocence. Jadi sah-sah saja kita sebagai mungkin masyarakat menilai ya Vicky salah, belum tentu loh. Karena apa? Jelas di dalam undang-undang kehakiman setiap orang ya yang disangkakan menjadi status tersangka, terdakwa, selama dia belum mendapatkan ya putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, maka wajib dikatakan dia tidak bersalah. Ingat, wajib dikatakan dia tidak bersalah. Dia sekarang sebagai warga negara yang baik, memenuhi undangan kepolisian, dilakukan pemeriksaan, ditetapkan tersangka, kemudian dia ditahan, itu juga belum tentu dia bersalah. Oke? Kalau belum punya kekuatan hukum yang tetap yang divonis oleh hakim, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa Vicky bersalah. Cuman saya mengatakan bahwa kepolisian dalam hal ini menindaklanjuti laporan Angel Elga dengan 2 alat bukti yang cukup, punya kewenangan untuk menetapkan tersangka, kemudian melakukan penangkapan dan penahanan gitu. Bang, ini kan ke depannya Vicky melalui kuasa hukumnya akan mengajukan penangguhan penahanan nih, Bang. Oke. Apakah ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh Vicky untuk bisa meringankan hukumannya atau seperti apa, Bang? Oke, KUHAP itu kan mengatur ya, hukum acara pidana di negara kita itu mengatur hak seseorang yang memang ketika ditetapkan sebagai tersangka silahkan untuk mengajukan penangguhan penahanan, itu hak ya. Masalah nanti penangguhan penahanannya dikabulkan atau tidak itu pun kembali kepada kewenangan subjektifnya kepolisian dalam hal ini begitu. Jadi langkah yang tepat ya tim kuasa hukum untuk mengajukan penangguhan penahanan, ya itu adalah langkah yang tepat. Karena apa? Dalam pasal 21 KUHAP, orang ditahan itu ada 3 poin. Yang pertama, dia tidak kooperatif
ya dikhawatirkan si Vicky ini melarikan diri. Oke, kenapa polisi tahan? Yang kedua, ditakutkan Vicky ini menghilangkan alat bukti, ya. Oke, dan yang ketiga, ya ditahan itu supaya dia tidak mengulangi perbuatannya kembali, ya kan, misalkan dengan mencemarkan nama baiknya Angel Elga gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi langkah kuasa hukumnya Vicky itu sungguh sangat tepat. Masalah dikabulkan atau tidak itu bukan kewenangan kita, bukan kewenangan pengacaranya, tapi kewenangan subjektifnya kepolisian. Dikira menurut kepolisian dalil-dalil yang disampaikan sebagai alas dasar penangguhan penahanan ya cukup bijaksana, atau misalkan hemat kepolisian ya bisa dikabulkan, ya mungkin bisa ditangguhkan gitu ya, dengan alasan-alasan tertentu, misalkan anaknya masih kecil, dia sebagai tulang punggung keluarga, kan itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan daripada Kapolres dalam hal ini ya untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Termasuk meminta untuk tahanan kota ya, agar kegiatannya, aktivitasnya syuting bisa tetap berjalan ya Bang. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa ada poin-poin tertentu sebagai salah satu dasar kenapa Vicky dalam hal ini kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan. Salah satu diantaranya adalah karena Vicky tulang punggung, dia harus bekerja, dia harus syuting kan. Gitu. Bang, ini kasus juga menarik. Vicky nggerebek karena diduga ada perselingkuhan antara Angel Elga dengan Vicky Alman. Tapi kenyataannya ingin mengungkap sebuah fakta, ternyata Vicky yang dipenjarakan akhirnya masuk penjara. Ini sebuah hal yang aneh dan wajar nggak sih ini terjadi dalam fenomena masyarakat kita? Sebetulnya gini, harusnya ya persoalan ini hemat saya, karena kita juga selain menganut teori hukum pemidanaan ya, ada teori yang disebut Greenstraff-Zonderschuld ya. Seorang itu nggak boleh dipidana kalau dia tidak melakukan kesalahan. Ya. Itu teori hukum pidana jelas. Greenstraff-Zonderschuld ya. Setiap orang yang bersalah maka dia harus dihukum, atau tiada hukuman tanpa kesalahan. Nah, ini kan mesti diuji dulu kesalahannya Vicky itu di mana, ya kan? Oke. Vicky kan membela haknya dia sebagai seorang suami, ya kan? Dia memperingatkan kepada istrinya, tolong jaga diri baik-baik. Dan Islam mengatur, ya, perempuan atau istri kita itu seyogianya harusnya di rumah dan menjaga auratnya. Ya, ketika dia mau bepergian, dia harus minta izin dari suami. Nah, ini Islam loh. Islam itu detail ya. Ketika dia pergi pakai minyak wangi bukan untuk suaminya aja, Islam tidak membolehkan. Ya, kita wangi, cantik, istri itu hanya untuk suami. Ya, ingat itu, cantik, wangi hanya untuk suami. Boleh dia keluar rumah asal seizin suami. Jadi Islam sampai sungguh luar biasa mengangkat derajat istri. Nah, dalam hal ini Vicky sebagai imam ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin bagi istrinya atau bagi wanita. Kalau Vicky tidak tegas ya memperingatkan kepada istrinya yang diduga ada laki-laki yang bukan muhrim berduaan, itu kan menjadi tanggung jawab Vicky dunia akhirat. Maka Vicky sebagai suami, menurut perspektif saya, karena saya orang Islam, saya menganggap bahwa itu sah-sah saja, dan itu kewajiban Vicky untuk memperingatkan, tapi dengan cara yang lembut, ya, tidak boleh kasar, ya kan? Itu sah-sah saja. Nah, kemudian akhirnya Vicky dilaporkan karena mungkin Vicky mungkin ya wajar lah sebagai laki-laki dia melihat istrinya berduaan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, wajar dia marah, tapi marah dalam batasan tertentu, ya. Nah, silakan aja. Kalau memang Angel Elga kan dia juga punya hak untuk tidak dimarahin atau dicemarkan namanya, ya kan? Atau dijelek-jelekan, dia juga punya hak untuk melaporkan. Nah, masalah dikabulkan atau tidak itu kan kewenangan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum, ya kan? Jadi semua kita tinggal tunggu aturan mainnya. Saya melihat bahwa dalam perspektif kacamata Islam dia sah-sah saja, ya, memperingatkan istrinya untuk tidak berjalan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, apalagi ada di dalam kamar. Ada apa? Nah, itu kan mesti harus tanda tanya, ya kan? Karena tanggung jawab dia sama Tuhan kan sebagai suami. Artinya dia tidak bisa membimbing istri. Nah, gitu. Bisa dibilang dijolimi nggak Bang? Iya bisa dizolimi, ya kan? Dizolimi karena apa? Ya, istrinya berjalan dengan laki-laki lain, zolim, zina, ya kan? Jangankan berduaan dengan laki-laki
yang bukan muhrim di dalam kamar. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Dia pemimpin buat Angel Elga fikih ini gitu. Ya, kalau dia tidak bisa memimpin, hablum minallah, dia pertanggungjawabannya terhadap Allah. Nah, sekarang istrinya berduaan dengan laki-laki lain di dalam kamar. Kita nggak tahu apa yang terjadi, ya kan? Tapi namanya perempuan dengan laki-laki satu kamar berdua, ya kan, kita mungkin masyarakat juga bisa menilai, ya kan? Ya, jangankan di dalam kamar gitu loh. Ada yang mengatakan firman Allah, la taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah kalian sekali-kali mendekati kepada zina. Ini bukan mendekati lagi, tapi ada di dalam kamar berduaan. Nah, itu jelas fikih marah, wajar, manusiawi, ya kan? Jadi sekarang siapa yang benar atau salah kita tinggal tunggu proses pengadilan. Konon kan fikih juga melaporkan Angel Elga kan? Mungkin sekarang dalam proses penyelidikan atau penyidikan apakah memang terbukti atau tidak Angel Elga melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Nah, itu semua kembali kepada penegak hukum. Saya yakin penegak hukum bisa melihat, ya kan, bisa mencermati, bisa menyimpulkan, ya kan, dan bisa melakukan proses penegakan hukum ini dengan baik. Saya yakin itu polisi bisa fair play. Kita tunggu, kasih kesempatan polisi sebagai penegak hukum untuk melakukan proses apakah Angel Elga terbukti atau tidak melakukan perselingkuhan. Ya, tinggal kita tunggu aja gitu. Bang, tapi kan pihak Angel sempat menghentikan perkara bang, terus kenapa berlanjut lagi bang? Gini, perdamaian di dalam teori hukum pidana, perdamaian itu tidak serta-merta menghapuskan pidana. Oke, tidak serta-merta menghapuskan pidana gitu. Jadi semua kembali kepada kepolisian dalam hal ini. Tapi ya pencemaran nama baik, ya ini kita analisa hukum saya. Pencemaran nama baik atau penghinaan itu adalah deliknya delik aduan. Seharusnya ketika sudah dicabut, sudah damai, maka polisi tidak ada kewajiban lagi untuk melanjutkan proses itu. Nah, itu secara teori hukum pidana ya, karena dia maksudnya delik aduan. Kecuali di luar delik aduan, misalkan pelapor dengan terlapor sudah damai, tetapi menurut polisi ini harus dilanjutkan ya demi kepentingan umum, ya demi keselamatan umum, ya maka proses harus dilanjutkan ya, supaya kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum bisa diterima oleh orang banyak, dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia gitu. Nah, cuma berapa tahun bang bisa bikin ya begitu? Oke, di sini kan Vicky melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan ya. Kalau di pasal KUHP-nya kan 310-311, tetapi dia melakukan pencemaran dan penghinaannya ini kan melalui media elektronik yang ditransmisikan melalui media elektronik ya, di mana tujuannya adalah sebagai penghinaan ya atau mencemarkan pribadinya Angel Elga. Maka dia ya dituntut kurungan pidananya itu sekitar 4 tahun ya, 4 tahun dan dendanya 750 juta. Ini menurut Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja mentransmisikan ya dokumen atau sesuatu yang tujuannya untuk mencemarkan nama baik ya atau melakukan penghinaan, maka dia didenda dengan dendanya sekitar 750 juta dan pidananya yaitu 4 tahun gitu ya.